Selamat malam, perkenalkan nama saya Iqbal Muslimbong. Saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Benua Eropa identik dengan kemajuan dan tingkat perekonomian yang tinggi. Hingga saat ini, museum yang terletak di kota Paris tersebut menjadi salah satu tujuan wisata di Eropa. Kemajuan dan tingkat peradaban yang dimiliki bangsa Eropa lahir melalui proses panjang. Proses tersebut telah dimulai sejak abad ke-14. Pada abad tersebut, masyarakat Eropa bangkit dari zaman kegelapan atau Dark Age. Sekarang Eropa mulai mengadakan penyelidikan yang melahirkan pemikiran baru. Pada masa ini, bangsa Eropa mengalami perubahan besar. Perubahan tersebut mendorong munculnya berbagai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa sejak abad ke-14. Apa saja pemikiran dan peristiwa penting yang terjadi di Eropa sejak abad ke-14? 1. Renaissance. Secara etimologi, istilah Renaissance pertama kali digunakan oleh Jules Michelet, seorang sejarawan Prancis yang lahir pada abad ke-17. Jules Michelet menyebut kata Renaissance dalam karyanya berjudul History of France. Dalam karyanya tersebut, Jules Michelet menyebut bahwa abad Renaissance merupakan periode setelah abad pertengahan. Renaissance sering juga disebut sebagai periode pencerahan atau abad pengharapan atau The Age of Reason dengan semboyan sapere aude yang berarti berpikir sendiri. Jules Michelet juga menyebutkan Renaissance ditandai oleh faktor humanis, sedangkan pada abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis. Dalam perkembangannya, Renaissance menjadi tonggak awal kemajuan bangsa-bangsa Barat, sekaligus akhir feodalisme dan kekuasaan absolut kerajaan. Zaman kegelapan atau The Dark Age terjadi di Eropa pada zaman ini. Kehidupan masyarakat Eropa diwarnai kemiskinan, peperangan, dan kesengsaraan akibat wabah penyakit. Pada zaman ini, terdapat bangsa Eropa tidak berkembang. Oleh karena itu, zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan. Abad pertengahan di Eropa juga ditandai dengan dominasi kekuatan gereja. Pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinasi dari gereja. Kehidupan seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi. Nampaknya, pada abad ini kesenian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan tidak berkembang karena berada di bawah penguasaan gereja. Semua gereja harus dipatuhi oleh rakyat, bahkan raja harus tunduk pada kewenangan gereja. B. Penurun munculnya Renaissance. Munculnya Renaissance di Eropa didukung oleh beberapa faktor, salah satunya kemajuan pesat dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Selain itu, keberadaan golongan humanis yang menentang berbagai pembatasan yang ditetapkan pemerintah atas salah pihak gereja turut mendorong perkembangan semangat Renaissance. Menurut sejarawan Prancis, Michel de Certeau, dua faktor utama pendorong munculnya Renaissance sebagai berikut. 1. Perubahan aktivitas gereja. Menjelang berakhirnya zaman kegelapan, akhirnya gereja di Eropa mulai mengalami perubahan. Gereja mulai menerapkan strategi baru untuk menarik aktivitas ibadah masyarakat. Gereja menggunakan teknik visual dan mengadakan pameran untuk mengilhamkan kepercayaan mereka. Selanjutnya, pemimpin gereja mengadakan ceramah dengan menampilkan citra dan teladan. Dalam strategi ini, gereja mampu mempersatukan kembali perpecahan kelompok dalam masyarakat akibat perang agama atau skisma. 2. Timbulnya kota-kota dagang yang makmur. Masuki periode Renaissance, aktivitas perdagangan di Eropa mengalami kemajuan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya prinsip pesimistis
dan muncul konsep optimistis. Kemudian perdagangan kemudian mendorong penghapusan sertifikasi sosial yang diberlakukan sejak feodal pada masyarakat agraris. Selain itu, dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance hingga menyebar ke Prancis, Italia, bahkan ke seluruh Eropa. C. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Di kelas 10, Anda telah mempelajari perkembangan peradaban Yunani dan Romawi kuno. Munculnya Renaissance pada abad ke-15 juga didorong oleh ketertarikan terhadap filsafat dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Para pemikir Eropa pada masa itu menemukan berbagai filsafat kuno mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Pemikiran yang terus berkembang ini melahirkan humanisme. Humanisme adalah paham yang menganggap manusia bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Meski pada masa Renaissance menganggap peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Selain itu, baik peradaban Yunani kuno maupun Romawi kuno merupakan peradaban yang maju secara kebudayaan. Kedua peradaban tersebut mampu menciptakan masyarakat yang demokratis atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Oleh karena itu, mereka tertarik untuk membangkitkan kembali peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. D. Perkembangan Renaissance di Eropa. Renaissance berkembang pada abad ke-15 di negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugis. Pada periode perkembangan Renaissance muncul penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa kota di Italia jadi pelopor pemikiran yang mencerahkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan. Kota-kota di Italia seperti Florence, Venezia, Roma, Milan, Urbino, dan Ferrara dikuasai oleh keluarga-keluarga pedagang kaya yang muncul pada akhir abad pertengahan. Pada abad ke-16, periode Renaissance mencapai puncaknya. Menurut Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 3, Renaissance Perdagangan dan Kekaisaran 2009, puncak Renaissance terjadi di kota-kota seperti Venesia atau Italia, Florence atau Italia juga, Aachen, Belgia, dan Haarlem, Belanda. Pada masa itu, orang-orang melakukan berbagai penelitian dan menemukan berbagai pemikiran baru. Renaissance yang berkembang di Italia menyebar cepat ke negara-negara lain di Eropa. Bahkan negara Eropa bagian barat laut seperti Jerman, Belanda, dan Inggris menjadi pusat modernisasi. Lewat negara-negara inilah Renaissance menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan keilmuan pada masa Renaissance mendorong negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan penjelajahan samudera. Demikian dari ringkasan presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.